Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya semata kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan workshop penjaminan mutu dan penyusunan kurikulum dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan juga semoga wabah yang melanda negeri ini semoga cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi kedua workshop hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing agar kita mendapatkan rahmat Allah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan materi tentang penyederhanaan RPP tahun 2019. Penyederhanaan RPP ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019. Jadi awal dari konsep Merdeka Belajar yang digalakkan oleh Bapak Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Jadi esensinya adalah harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa dan siswi. Nadiem juga menyebut bahwa dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Jadi, kesimpulannya ada 4 pokok kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik tes PISA. Jadi berbeda dengan UN yang sebelumnya. Jadi asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Nah, nanti hasilnya diharapkan akan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum siswa menyelesaikan pendidikannya. Nah, esensi yang kedua dari kebijakan baru yaitu penyederhanaan RPP yang sekarang kita bahas. Jadi menurut Bapak Menteri, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Jadi melalui penyederhanaan administrasi ini diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Nah, jadi pada intinya guru sudah tidak disibukkan lagi dengan menyelesaikan masalah administrasi. Jadi intinya seperti itu. Yang ketiga, USBN akan diserahkan ke sekolah. Jadi menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan dalam menentukan bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya. Yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru PPDB yang sekarang dilaksanakan, sistem zonasi diperluas. Jadi ini khusus tidak termasuk daerah 3T ya, terpencil, terbelakang, dan tertinggal. Nah, bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, ini diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Jadi, pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. Nah, ini Bapak Ibu dasar dari pembuatan RPP Merdeka berdasarkan Surat Edaran Bapak Menteri nomor 14 tahun 2019. Intinya, yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Nah, bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, maka yang menjadi komponen inti di sini adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran atau asesmen
yang wajib dilaksanakan oleh guru. Nah, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Sekolah ya atau kelompok guru, KKG, MGMP, dan individu secara bebas dapat memilih atau membuat dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Jadi tujuannya itu. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Angka 1, 2, dan 3 tadi yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran, ya, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Nah, itu dasar dari surat edaran Bapak Menteri. Dan jadi arahan kebijakan baru ya dari peraturan tersebut adalah guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP-nya masing-masing. Nah, tapi perlu diingat 3 komponen inti ya, itu tetap harus ada. Jadi komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, inilah makanya kenapa dikatakan 1 halaman cukup untuk 1 RPP. Nah, penulisan RPP di sini dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga waktu untuk guru mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri dapat maksimal. Nah, ini perbedaan dari versi full page dan one page ya, dari banyak halaman ke 1 halaman. Ini kalau komponen yang lama, ini ada 13 komponen penilaian yang lengkap, kemudian disederhanakan menjadi hanya 3 komponen saja di sini. Jadi komponen pelengkapnya seperti identitas, mata pelajaran, tahun pelajaran, alokasi waktu. Nah, itu merupakan komponen pelengkap. Nah, ini secara garis besar Bapak Ibu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, pengembangan pada kegiatan pembelajaran ini harus mencakup yang pertama terintegrasi lintas KD mapel lain. Jadi bisa merupakan gabungan ya atau kolaborasi atau integrasi penguatan dari KD mapel lain. Misalkan KD simulasi digital bisa bekerja sama ya, berembuk bersama dengan guru-guru mapel produktif ya. Mungkin muatan-muatan apa atau kompetensi dasar apa yang dibutuhkan oleh pelajaran produktif bisa bekerja sama dengan guru mapel simdik ya. Misalkan dalam pelajaran membuat busana ya. Jadi mungkin terkait dengan membuat pola atau terkait dengan promosi misalkan penjualan ya. Jadi memakai aplikasi apa, jadi bisa bekerja sama dengan guru mapel simdik ya. Kemudian yang perlu diingat juga yaitu ada 4C. 4C di sini mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya, komunikasi, kolaborasi, creative thinking dan creativity ya. Nah, itu. Kemudian yang perlu diingat juga ada literasi baru. Literasi baru ini literasi numerik dan karakter. Literasi numerik ini biasanya berupa angka-angka dalam matematika. Literasi matematika maksudnya ya. Ya, kemudian pengembangan juga pada soal-soal HOTS ya. Kemudian juga self determined learning. Kemudian mengenali. Nah, ini yang paling penting, mengenali potensi kecerdasan majemuk siswa. Baik, apa saja sih potensi kecerdasan majemuk pada siswa itu? Contohnya, misalkan seperti logika matematika, ya, memahami proporsi dan hipotesis serta permasalahan matematika. Nah, ini yang biasanya menjadi kelemahan siswa. Jadi kita gali nanti potensi mereka. Pasti ada potensi kecerdasan pada mereka yang kita mungkin tidak pernah tahu sebelumnya. Nah, yang kedua kecerdasan linguistik, yaitu berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa. Yang ketiga spasial, berpikir dalam 3 dimensi. Yang keempat, kecerdasan musik. Ini bisa membedakan nada, ritme, timbre. Kemudian kecerdasan kinestetik, yaitu memanipulasi objek. Kemudian ada kecerdasan naturalis, yaitu memahami manusia, alam, hewan, dan tumbuhan. Ada juga kecerdasan interpersonal, yaitu memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Selanjutnya, intrapersonal, memahami diri sendirinya. Kemudian eksistensial, kepekaan untuk mempersoalkan arti hidup, kematian, dan proses semesta. Nah, ini adalah konsep RPP.
Nah, ini ada identitas, ini kita masukkan sebagai komponen pelengkap RPP. Bisa kita masukkan di komponen paling atas. Nah, ini yang kedua adalah tujuan. Tujuan pembelajaran di sini ya merupakan gabungan ya. Ini di sini ada model pembelajaran, ada uraian dari indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini modelnya setelah melaksanakan kegiatan melalui model pembelajaran based learning, project based learning. Nah, ini modelnya. Terus kemudian siswa diharapkan apa di sini? Nah, siswa diharapkan mampu menjelaskan. Nah, menjelaskan ini kan merupakan indikator kita. Ya, menjelaskan, mengidentifikasi, ya, membuat, menyampaikan ide, kemudian memiliki sikap, ya, apa yang kita harapkan nanti dari tujuan pembelajaran ini, yaitu kita harapkan siswa memiliki sikap. Nah, ini toleransi, kerjasama, santun, peduli. Nah, sikap ini kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita capai dalam kita mengajar nanti. Kita sesuaikan kalau matematika, apa yang perlu digali dari sikap untuk belajar matematika, misalkan kritis, ya, berpikir kritis, disiplin, ya, teliti. Nah, itu. Nah, ini komponen umum dari RPP. Yang pertama, nah, komponen singkatnya. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran, ya, ada pendahuluan seperti biasa. Nah, ini kita masukkan jadi satu. Guru mengucapkan salam, berdoa, cek kehadiran, cek keberhasilan lanjut, apersepsi, ya, lanjut apersepsi. Apersepsinya apa? Nah, nanti ini dijelaskan apersepsinya apa. Terus kemudian guru menyampaikan tujuan, cakupan materi, langkah. Nah, ini berupa tulisan seperti ini jadi satu. Kemudian pada kegiatan inti, seandainya pertemuan itu dilaksanakan 3 kali, kita juga bisa memasukkan pertemuan 1 langkah kita apa, pertemuan kedua langkah kita apa. Ini bisa dijadikan 1 kali RPP Bapak Ibu. Bisa juga mungkin 1 kali pertemuan juga 1 RPP. Boleh, ini bebas menurut Bapak Ibu, mana yang dirasa Bapak Ibu mudah, apakah 1 kali pertemuan 1 RPP ataukah 1 kali RPP memuat 3 kali pertemuan sekaligus. Kemudian yang terakhir ini ada penyusunan laporan dan presentasi publik. Kemudian ada evaluasi proses dan hasil proyeknya. Nah, kemudian ada kegiatan penutup dan yang terakhir adalah kegiatan penilaiannya. Nah, ini tanda tangan Bapak Ibu, disahkan oleh kepala sekolah. Nah, baik, mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu sudah dapat memahami dan mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan. Tugasnya atau PR-nya adalah membuat RPP 1 halaman saja. Nah, ini ada kata-kata bijak, katakan dalam hati sebagai pendidik. Sebagai guru merdeka, saya lebih memilih mengembangkan kegiatan pembelajaran yang dapat menemukan potensi kecerdasan majemuk pada siswa, bukan dengan menambah komponen RPP yang bukan suatu kewajiban dan tidak bermakna. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, akan saya lanjutkan contoh-contoh RPP yang kebetulan saya sudah buat. Contoh RPP matematika. Ini RPP Merdeka yang sudah saya buat, 1 halaman. RPP saya adalah tentang matriks. Jadi satuan pendidikan saya bentuk kolom seperti ini. Satuan pendidikan SMKN 2, mapel, kelas, materi, alokasi waktu, dan kode KD saya buat di atas jadi 2 kolom, 3 baris ini. Jadi praktis sekali Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sesuai contoh tadi, ini sudah saya masukkan. Ini kebetulan RPP yang saya buat waktu kemarin kita melaksanakan pembelajaran daring. Jadi kita sesuaikan saja tujuan pembelajarannya. Kalau misalkan tatap muka, berarti kita menyesuaikan dengan tatap muka. Kalau pembelajaran daring berarti kita sesuaikan. Berarti dengan membaca materi dan mencari informasi melalui pembelajaran online Google Classroom. Nah, mungkin tujuannya seperti itu. Jadi medianya lewat Google Classroom. Jadi diharapkan apa? Diharapkan peserta didik dapat menjelaskan definisi matrik, notasi matrik, menentukan urut matrik, mengidentifikasi elemen-elemen matriks, dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks. Nah, ini ranah sikapnya. Menyelesaikan
matriks dengan benar secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini karakter yang saya inginkan waktu mereka mengerjakan pembelajaran online secara mandiri. Nah, itu. Jadi kita sesuaikan ranah sikapnya gitu Bapak Ibu. Terus kemudian langkah-langkah pembelajaran di sini apa? Ini saya tambahkan Bapak Ibu. Sebetulnya ini boleh juga tidak ditampilkan, tapi ini saya tambahkan karena yang penting RPP saya ini satu halaman cukup. Jadi apa yang mungkin saya anggap penting saya bisa masukkan. Di sini saya masukkan alat dan bahan apa yang akan saya sampaikan. Saya akan menyampaikan pembelajaran tersebut lewat software Google Classroom. Nah, terus kemudian rumusan masalahnya ini saya tampilkan juga. Ya, rumusan masalah apa sih yang kita ajarkan? Kita harapkan siswa dapat apa? Nah, ini rumusan masalahnya. Kemudian pendekatan yang saya ambil yaitu discovery learning, expository dan penugasan. Jadi di situ di Google Classroom situ saya menjelaskan dulu sebagian atau sedikit. Ya, terus kemudian siswa saya harapkan dapat membaca, menggali informasi dari berbagai sumber. Kemudian saya beri penugasan pada akhirnya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Yang pertama, stimulus ya. Guru mengupload materi tentang dasar matriks dan memberikan contoh-contohnya yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Ini stimulus pertama saya. Ya. Kemudian kegiatan yang kedua, pengumpulan data. Jadi saya meminta siswa membaca informasi tentang definisi matriks, notasi dan urut matriks. Kemudian saya harapkan siswa melengkapi LKPD yang sudah saya buat. Nah, kemudian saya harapkan yang kegiatan ketiga, saya mengajak peserta didik menelaah contoh kasus update yang saya berikan dan menyelesaikan permasalahan yang disediakan. Kemudian terakhir, siswa mengupload tugasnya, ya. Guru menanggapi dan mengembalikan hasil pekerjaan siswa. Artinya guru memberikan feedback atau umpan balik, ya. Kebetulan di media Google Classroom ini ada kolom umpan baliknya Bapak Ibu. Jadi lebih enak. Jadi kita tidak harus memberikan nilai pada siswa, tapi kita berikan umpan balik. Kalau siswa itu benar, maka kita beri pujian pada mereka. Alhamdulillah bagus, ya, lebih semangat lagi. Seperti itu ya, kita berikan nilai pada feedback seperti itu. Juga mungkin pemberian semangat bagi siswa yang masih mengerjakan tapi masih hasilnya keliru. Nah, itu kita beri motivasi nggih Bapak Ibu. Jadi tidak harus berupa nilai nggih. Jadi feedback itu juga lebih mengena terhadap anak-anak. Kemarin saya contohkan, saya beri feedback anak-anak. Kemudian di penutup saya harapkan siswa bisa memperbaiki pekerjaannya, ya. Jadi setelah saya beri feedback tadi, siswa meresponnya dengan memperbaiki hasil pekerjaannya. Kemudian siswa mengupload lagi hasil pekerjaannya dengan menguploadnya lagi di Google Classroom. Nah, di sini di terakhir saya berikan kesimpulan pembelajaran. Jadi saya tambahkan di sini. Kemudian, nah, penilaiannya saya rangkum di sini Bapak Ibu. Jadi ranah apa saja yang akan saya nilai, ranah sikapnya, ya, terus kemudian pengetahuan dan keterampilan tadi. Baik, itu contoh RPP yang saya buat, contoh RPP daring di Bapak Ibu. Yang bawah ini saya juga sudah buat pertemuan keduanya. Terus kemudian di sini saya juga akan sampaikan, Bapak Ibu, hasil dari webinar yang kemarin saya ikuti, webinar membahas tentang mengerjakan RPP satu halaman. Kebetulan materi ini materi yang berhubungan dengan matematika. Jadi tapi saya berikan sepintas saja bagaimana contoh-contoh RPP yang diberikan pada webinar tersebut. Ini webinar ini diadakan oleh, kebetulan yang saya ikuti, ya, bekerja sama dengan PPMI dan Pascasarjana UNES, Universitas Negeri. Mana ini Bapak Ibu? Oke, nah. Ini apa yang Anda bayangkan tentang matematika dan belajar matematika? Seperti inikah mungkin pikiran siswa kita, nggih Bapak Ibu? Ruwet dengan angka-angka, nggih Bapak Ibu. Jadi belum anak-anak mungkin sudah pusing ya, apalagi ini siswa SD yang perkalian 4 kali 4 berapa ya. Metode kita kan biasanya memang hafalan nggih Bapak Ibu. Terus kemudian ini saya berikan langsung nggih. Ini karena hubungannya sama matematika saja. Jadi saya berikan
contoh-contoh RPP-nya saja. Oke. Nah, ini sebelum ke contoh RPP matematika, nah ternyata Bapak Ibu, ini ada yang perlu kita cermati di sini. Bandingkan masalah pembagian pecahan dan strategi siswa. Ternyata ya, setelah kita berikan soal ini kepada siswa, misalkan kita suruh tentukan contoh yang konkret seperti contoh nomor 2. Anissa memiliki 3 meter pita yang akan digunakan untuk membuat bunga. Setiap bunga membutuhkan setengah meter pita. Nah, berapa banyak bunga yang diperoleh? Nah, soal cerita seperti ini ya, kita tidak perlu memaksakan kepada siswa agar mereka berpikir, oh ini berarti ada 3 meter pita ya, terus kemudian kita bagi saja karena masing-masing butuh setengah meter, oh kita bagi saja seperti itu. Nah, itu kan pikiran kita nggih Bapak Ibu, tapi kalau strategi siswa ada yang memprosesnya menjadi seperti ini. Nah, oh berarti 3 meter pita itu saya potong-potong jadi setengah meteran, jadi bentuknya seperti ini. Oh, kalau jadi bentuknya seperti ini berarti dia ada 6 potong. Saya teringat kalau contoh kasus seperti ini, teringat contoh yang diberikan Bu Dani, Bapak Ibu. Jadi, di pelajaran busana, siswa itu masih kesulitan membagi 1 meter kain menjadi 4 bagian. Ya. Ternyata siswa banyak yang memilih cara menjadikan 1 meteran itu dia dibagi menjadi 4. Ternyata strategi siswa itu tidak bisa kita salahkan Bapak Ibu kalau misalkan kita cocokkan dengan era yang sekarang ini. Ternyata kalau kita merujuk pada Merdeka Belajar yang digalakkan oleh Bapak Nadiem, biarlah siswa berpikir seperti itu Bapak Ibu, karena itu merupakan strategi mereka sendiri. Ya, jadi kita beri kebebasan untuk memilih mana cara yang terbaik bagi mereka. Ya, cuman memang kita perlu mengarahkan Bapak Ibu. Memang pembagian seperti ini kan diajarkan mulai kelas SD ya. Jadi kan berupa hafalan. Jadi yang diharapkan oleh oleh Merdeka Belajar sekarang ini adalah siswa diberi keleluasaan untuk berpikir bagaimana cara mereka berpikir, terserah mereka. Yang penting hasil akhir mereka benar. Nah, seperti itu mungkin yang diharapkan Bapak Ibu nggih. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, ini cara berpikir siswanya seperti ini, pasti mereka dengan cara menggambar ya. Nah, ini kita apresiasi ya jawaban mereka. Boleh mereka menjawab dengan seperti ini. Ya, yang diharapkan Bapak Nadiem ternyata yang setelah saya baca seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ternyata ada model-model pembelajaran baru ya yang saya ikuti dalam model pembelajaran matematika. Ada RME di sini, Realistic Mathematics Education. Ya, jadi ada pembelajaran baru di sini, pembelajaran berdasarkan realitas ya. Nanti saya juga perlu belajar banyak ya Bapak Ibu dalam mempelajari ini. Ternyata ada model-model pembelajaran baru dan ini memang sekarang lagi booming ya Bapak Ibu. Jadi di anak-anak kuliah juga saya sempat ditanya sama anak saya, Ibu sudah mengenal pembelajaran RME. Nah, oh ternyata apa pembelajaran RME? Saya belajar ini. Jadi pembelajaran RME ini intinya siswa diberikan kesempatan untuk menemukan kembali matematika dengan cara dimulai dari masalah yang nyata. Yang kemarin-kemarin kita yang tahu adalah pakai discovery learning Bapak Ibu. Ternyata ini dijabarkan lagi pakai metode RME di sini. Baik. Ini karakteristiknya RME seperti ini. Tapi ini untuk matematika Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan saja ke contoh-contohnya saja. Nah, ini RPP 1 halaman contoh matematika Bapak Ibu. Jadi ini seperti main mapping ya Bapak Ibu kalau kita perhatikan. Jadi yang penting itu guru itu bisa paham dengan apa yang mereka ajarkan hari ini. Misalkan di pertemuan pertama seperti ini. Ini kebetulan 5 kali pertemuan Bapak Ibu. Di RPP 1 halaman 5 kali pertemuan. Nah, ini dimulai dari situasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, ini sudah ada langkah-langkah di sini. Jadi diterjemahkan memakai gambar oleh Bapak Ibu guru. Jadi boleh kita memakai format RPP seperti ini. Karena apa? Karena penggunaan RPP itu bebas. Dibuat bentuk macam apapun, yang penting ada tujuan, ada langkah-langkah. Ini merupakan langkah-langkah gambar-gambar ini. Bapak Ibu, ini langkah-langkahnya. Kemudian nah, ini ada lagi RPP 1 halaman lagi. Ini pertemuan 1 kebetulan Bapak Ibu. Jadi ini ada tujuan, ada aktivitas, ada respon siswa ya. Asesmennya yang diminta apa? Nah, seperti itu. Ini kebetulan contohnya kelas 4 SD.
Penilaiannya pengetahuan, keterampilan, sikap, ya. Ada memuat tujuan, aktivitas. Jadi sudah memuat 3 komponen RPP dalam satu pertemuan. Bentuknya berupa gambar-gambar yang menarik seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian contoh lagi, ini di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua RPP 1 halaman. Nah, tujuan tetap diuraikan, aktivitas juga ada. Terus ini ditambah dengan dugaan atau respon siswa. Ya, kemudian ada tetap penilaian di sini. Nah, ini contoh, mungkin bisa ditiru untuk mata pelajaran yang lain, cuma nanti mungkin isinya disesuaikan dengan mapel Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lanjutkan, ini juga yang lain, ya, pengenalan bilangan desimal di pertemuan ketiga. Nah, ini contohnya seperti ini, tetap 1 halaman Bapak Ibu, ya. Terus kemudian ini ada contoh lagi, ya. Ini menemukan tingkat kemiringan sebagai hasil pembagian panjang sisi tegak. Ini kompetensi matematika juga. Ya, diharapkan siswa untuk pembelajaran ini dapat menemukan rumus gradien garis melalui 2 titik, Bapak Ibu. Jadi dibuatlah mind mapping seperti ini sama guru, nggih. Jadi terserah kreativitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada juga contoh RPP lagi, ya. Yang pertama melukis limas, yang kedua menentukan jaring-jaring limas, yang ketiga menentukan luas. Ya, pertemuan yang selanjutnya itu menentukan volume limas. Ini jadi 1 RPP Bapak Ibu. Ini ada berapa kali pertemuan? Ada 4 kali pertemuan, ya, ada 4 kali tatap muka Bapak Ibu. Jadi di sini lengkap, oke. Jadi bentuknya mind mapping seperti ini. Jadi ada banyak cara, ya, bagi Bapak Ibu untuk menyusun RPP 1 halaman. Saya harapkan harapan kita semua, termasuk saya Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan di era pandemi ini, di masa belajar daring kita juga bisa maksimal membuat RPP yang sesuai kita harapkan, ya, sesuai yang kita harapkan. Jadi kita bisa meniru contoh-contoh RPP seperti ini. Baik. Nah, ini juga RPP 1 halaman. Jadi bentuknya macam-macam Bapak Ibu, sangat kompleks sekali, ada contoh-contoh. Nah, ini akan saya share nanti di melalui grup WA kita, akan saya share. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi penjabaran dari RPP Merdeka Belajar 1 halaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dilaksanakan semua bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Bapak Ibu, selamat mengerjakan tugas yang insya Allah tugas nanti akan di-sharing setelah kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.